Hai, selamat datang di Daily Kate Channel. Kapal derek adalah kapal laut yang kuat yang dipasang dengan derek besar untuk menangani beban berat, terutama digunakan untuk fasilitas konstruksi dan kegiatan di laut lepas. Kapal derek angkat dapat berupa kapal derek normal, semi-submersible, atau shearlegs. Tapi seperti biasa, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. SSCV Sleipnir. Setelah lulus uji coba laut dan uji beban derek pada tahun 2019, SSCV Sleipnir kapal derek semi-submersible ini dimiliki dan dioperasikan oleh kontraktor kelautan Heerema. Kapal konstruksi bertenaga LNG pertama di dunia ini memiliki dua derek berputar, masing-masing berkapasitas 10.000 ton. Dalam uji operasional, crane tersebut mampu mengangkat 110% dari kapasitasnya, masing-masing 11.000 ton. Saat mengerahkan sepenuhnya 8 pendorongnya, SSCV Sleipnir mampu mencapai kecepatan 12,2 knot, yang setara dengan 22,6 km per jam. Sleipnir pertama kali ditugaskan untuk proyek Leviathan pada September 2019 dan menyelesaikan rekor angkat 15.300 ton. Dia kemudian dikontrak untuk proyek masa depan Tyra untuk Maersk Oil. Di antara kontrak masa depan untuk kapal tersebut adalah Brie Bravo dan Hollandse Kust Zuid. Airbus A380-800. Airbus A380 yang diproduksi oleh Airbus SAS adalah sebuah pesawat berbadan lebar 2 tingkat dengan 4 mesin yang mampu memuat 850 penumpang dalam konfigurasi 1 kelas atau 555 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Pesawat ini melaksanakan penerbangan perdana pada 27 April 2005 dan telah memulai penerbangan komersial pada akhir tahun 2007 setelah ditunda beberapa kali. Pesawat ini juga merupakan pesawat komersial terbesar yang pernah dibuat, sampai dijuluki Super Jumbo. Gerald R. Ford Class USA. Kapal induk terbesar di dunia adalah kapal perang Gerald R. Ford Class milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal induk pertama di kelas ini, USS Gerald R. Ford. Kelas Ford adalah penerus kelas Nimitz. Ini adalah kapal perang terbesar dan terkuat yang pernah dibuat. Total 9-10 kapal induk kelas Ford akan dibangun, menggantikan kapal perang kelas Nimitz dan Improved Nimitz. Kapal induk kelas Ford akan menjadi andalan proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Memiliki kapasitas beban penuh 100.000 ton dan dek penerbangan selebar 78 meter, dilengkapi dengan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik. USS Gerald R. Ford mampu membawa lebih dari 75 pesawat dan menampung total 4.539 personel. Kapal ini membawa pesawat VSTOL, helikopter, atau kendaraan udara tak berawak, mencakup pesawat tempur multiperan F-35B, A-18E F Super Hornet, dan pesawat E-2D Advanced Hawkeye. Bagger 288 Excavator. Mesin ini adalah salah satu mesin ekskavator terbesar di dunia. Ekskavator yang dibangun oleh perusahaan Jerman Krupp. Mesin dengan berat 13.500 ton ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bucket wheeler excavator sebagai alat penggali dan crawler transporter sebagai kendaraan pendukung yang memungkinkan alat tersebut bergerak. Ketika konstruksi alat ini selesai pada tahun 1978, Bagger 288 diangkut dengan menggunakan NASA Crawler Transporter, kendaraan yang pernah digunakan untuk mengangkut roket peluncur pesawat ulang-alik Space Shuttle. Memiliki tinggi 95 meter, panjang 215 meter, dan berat 45.500 ton. Alat ini membutuhkan 5 tahun untuk pengerjaan desain dan pembuatan.
dan 5 tahun untuk perakitan. Bagger 288 dibuat untuk mengolah overburdened atau batuan yang harus dikupas supaya biji yang ditambang dapat dijangkau dan diolah untuk keperluan komersial. Bratsk Dam, Rusia. Bendungan Bratsk di Siberia, Rusia, menempati urutan kedua sebagai bendungan terbesar di dunia berkat reservoirnya sebesar 169,27 miliar meter kubik. Bendungan itu membendung Sungai Anggara dan waduk yang dibuatnya mencakup area permukaan seluas 5.540 km persegi. Bendungan gravitasi beton dimiliki oleh Irkutsk Energo yang dibangun 1954 sampai 1964 oleh Bratsk Destroy. Bendungan ini memiliki tinggi 125 meter dan panjang 1.452 meter dan memiliki jalur rel dan jalan raya di atasnya. Pembangkit listrik di bendungan memiliki kapasitas terpasang 4.500 MW yang terdiri dari 18 turbin Prancis. Sorowako Mine. Tambang Sorowako adalah tambang permukaan yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Dimiliki oleh Vale, tambang brownfield itu diperkirakan memproduksi 71,6 ribu ton nikel pada tahun 2020. Tambang ini akan beroperasi hingga 2045. Grasberg Gold Mine. Tambang emas Grasberg di Provinsi Papua, Indonesia. Saat pertama kali ditemukan, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan emas sebesar 30,2 juta ons emas. Operasi penambangan Grasberg terdiri dari tambang terbuka Grasberg dan 4 tambang bawah tanah yaitu DOZ, DMLZ, Big Gosen, dan Grasberg Block Cave. Tambang tersebut dioperasikan oleh Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport-McMoRan Copper and Gold. Produksi biji di tambang bawah tanah dimulai pada kuartal ketiga tahun 2019. Ekspansi yang sedang berlangsung diharapkan dapat meningkatkan produksi hingga 240.000 ton per hari pada tahun 2022. Tambang tersebut menghasilkan 2,69 juta ons emas pada tahun 2018. Menggiling 178.100 ton biji per hari.